Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nadira. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian operasional 1 yang dimana menjelaskan tentang metode simplex. Untuk metode simplex ini, yaitu pengertiannya adalah salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya yang optimal. Istilah-istilah metode simplex yaitu ada iterasi, yaitu tahapan perhitungan di mana nilai dalam perhitungan tersebut tergantung dari nilai tabel sebelumnya. Kemudian variabel basis, yaitu variabel yang mempunyai koefisien pada salah satu persamaan dan nol pada persamaan lainnya. Selanjutnya variabel non-basis, yaitu variabel yang bukan basis pada sebuah persamaan. Selanjutnya nilai konstan sisi kanan atau RHS, yaitu nilai sumber daya pembatasan yang masih tersedia. Kemudian variabel slug, variabel yang ditambahkan model matematika untuk kendala tersebut. Kemudian variabel surplus, yaitu variabel yang dikurangkan dari model matematika untuk mengkonversikan persamaan lebih besar sama dengan menjadi sama dengan. Kemudian variabel artifisial, yaitu variabel yang ditambahkan ke dalam model matematika dengan kendala bentuknya lebih besar sama dengan atau sama dengan untuk difungsikan sebagai variabel basis awal. Kemudian kolom pivot, baris pivot, elemen pivot, variabel masuk, dan variabel keluar. Selanjutnya yaitu tahap utama, di mana untuk tahap ini yaitu pertama tentukan ZK dikurang CK-nya dengan maksimum atau maksimasi. Jika ZK dikurang CK lebih kecil sama dengan 0, maka stop solusinya sudah optimal. Jika ZK lebih kecil, jika ZK kurang CK lebih besar 0, kemudian tentukan YK-nya. Jika YK lebih kecil sama dengan 0, stop, maka solusinya itu unbounded. Jika YK lebih besar 0, yaitu kemudian tentukan indeks R dengan tes rasio minimum, yaitu BR per YRK sama dengan minimum BI per YIK, dengan YIK-nya harus lebih besar 0. Kemudian perbarui tabel dengan pivoting pada YRK. Selanjutnya perbarui variabel basis dan non-basis, di mana XK masuk ke basis dan XBR keluar basis. Selanjutnya ulangi langkah yang pertama. Selanjutnya yaitu tahap inisialisasi, di mana tentukan BFS awal dengan basis B, kemudian buat tabel awal SBB dengan tabel berikut ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus, di mana untuk studi kasus pembahasan penelitian operasional 1, contohnya yaitu nomor 1, maksimasi min X1 dikurang X2 ditambah 4X3, dengan pembatasnya yaitu berikut ini. Kemudian kita akan menjawabnya dengan langkah-langkah yaitu ubah ke bentuk standar menjadi minimasi, X1 ditambah X2 dikurang 4X3 dengan pembatasnya yaitu ditambah X1 ditambah X2 ditambah 2X3 ditambah X1 lebih kecil sama dengan 9. Kemudian X1 ditambah X2 dikurang X3 ditambah S2, di mana variabel slugnya lebih kecil sama dengan 2. Kemudian min X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah S3 lebih kecil sama dengan 4. Maka didapatkan kita menggunakan matriks yaitu X sama dengan X1, S2, S3, S1, S2, dan S3. Untuk nilai C, A, dan B-nya berikut ini. Kemudian didapatkan bahwa kita mencari menggunakan tabel, yaitu untuk yang pertama ini SK-nya didapatkan dari minimasi 9/2 dan juga 4/1. Karena minimasinya yaitu 4, maka didapatkan XK-nya yaitu 4. Kemudian di XK ini, mohon maaf sebelumnya XK ini, pertama-tama kita menentukan XK. XK-nya ini karena positif yaitu 3, paling besar, maka untuk mendapatkan nilai YRK-nya yaitu 1/3, karena di sini 4-1 YRK tidak boleh lebih kecil sama dengan 0.
Maka didapatkan nilai untuk yang baris pertama ini dikurang 4 baris ketiga sebelumnya, untuk baris kedua dikurang 2 baris 3 sebelumnya, dan untuk baris ketiga ini ditambah dengan baris ketiga. Selanjutnya, karena di sini ZJ dikurang CJ-nya itu udah lebih kecil sama dengan 0, maka stop solusinya sudah optimal dengan nilai X1-nya itu 1/3, X2-nya itu 6, dan X3-nya itu 13/3 dengan nilai Z-nya 17. Karena soalnya yaitu maksimasi dan kita di awal sudah mengubah menjadi minimasi. Untuk soal yang kedua, yaitu minimasi min X1 dikurang 3X2 dengan pembatasnya itu S1 dikurang 2X2 lebih kecil sama dengan 4 dan minus X1 ditambah X2 lebih kecil sama dengan 3. Didapatkan matriksnya yaitu seperti berikut dengan nilai X, C sama A dan B-nya. Kemudian kita jawab dengan menggunakan tabel. Dapatkan nilai yang masih maksimasi itu XK-nya itu di X2 dengan nilai 3, maka didapatkan untuk YRK-nya itu tidak mungkin nilai yang RAS-nya 4 karena di sini YRK-nya minus 2, syarat YRK tadi yaitu harus lebih besar 0. Maka didapatkan bahwa YRK-nya itu 1. Kemudian untuk tabel selanjutnya kita mengurangkan 3 dari baris kedua sebelumnya. Untuk baris pertama ini ditambah dengan 2 baris kedua sebelumnya. Karena di sini seharusnya kita mencari XK didapatkan 4, tapi karena YRK-nya yaitu nilainya negatif, maka didapatkan solusinya yaitu unbounded. Baiklah, terima kasih untuk penjelasan studi kasus penelitian operasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.